Marmar mati kakang kawah adi hari-hari. Getih lan puser sedulur papat limo pancer. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus Kang Dalang, ini yang menjadi pertanyaan itu ternyata kan kalau seperti ini intinya adalah tadi ya, orang bisa itu sebenarnya tidak bisa, orang tidak bisa itu sebenarnya bisa. Nah, itu pasti ada hubungannya dengan daya cipta ya, atau apa ya namanya? Ya, daya cipta, rasa, karyo. Nah, itu menurut jenengan gimana Kang Dalang? Ya memang lek sing tak tahu ya, Ya, tahu definisinya ya. tentang itu. Apa Mang? Daya cipta, cipta, rasa, karso, karyo. Kita yakin kita menciptakan kekuatan otak kita menciptakan satu titik fokus. Rasane iki digawe, rasane teko ati Gusti bagus ati. Dengan memuja kekuatan Tuhan, dengan kita percaya kekuatannya Tuhan. Terus ciptane dadi rasane digawe apa Mang? karso ya. Karso keinginannya tadi seperti itu. Terus jadi perbuatan. Kalau tiga-tiganya sudah jalan dalam bentuk perbuatan mungkin kok akan dikabulkan karena dalam konsep Jawa itu memakai bahwa jagat gede ini diayomi oleh Gusti atau Tuhan. Jagat cilik ini diayomi oleh nyawa atau atman tadi atau Gusti. Jagat gede dimong karo Tuhan, jagat cilik dimong karo ini atman tadi. Gusti dan atman sifatnya sama. Ketika kita fokus, iso nggelar, iso ngulung, ciptane iso dadi. Karena berarti saat itu kita berperan sebagai Tuhan juga berarti ya. Tapi kita sebenarnya juga bukan Tuhan, tapi kita bagian dari Tuhan itu tadi. Makanya ngomong biyen ketika nyipta tadi, mereka dia memposisikan sing ngomong duduk dalang, tapi ingsun sing nek jero. Iya. Ya, iki metu. Nah itu. Tadi kan gitu. Keren. Kudu mempelajari dhisik. Lek pengen roh dumadine alam dunia, ketaulah terjadinya dirimu. Ketika pengen tahu gaibnya alam, ketaulah gaibnya pikirmu, jiwa tadi. Ketika pengen tahu Tuhan, ketaulah atmanmu atau nyawamu. Nah, nyawa itu wujudnya piye? Nyawa itu wujudnya bagaimana? Kan nggak bisa dibayangkan. Betul. Anak kecil juga bernyawa. Orang tua juga bernyawa, perempuan juga bernyawa. Banci pun juga bernyawa. Berarti di sini nyawa itu tan kena kinoyong apa tidak bisa difikirkan tapi bisa dirasakan. Rasanya piye? Enak tandane tadi nafas. Ketika kita tidak bernafas berarti kita tidak punya nyawa, tidak punya atman, mati. Sesuai angin ini bahasa Dewa Rucinya. Dari tandane angin tadi, nafas inilah kita mencari kesejatian nyawa. Makanya orang Jawa dulu mencari ilmu yang sejati itu bukan keluar, tapi ke dalam. Kediri. Viper kediri Kak Gaim. Kediri lagi. Ke dalam diri. Karena yang sejati itu ada di dalam diri. Makanya wong Jawa mesti oh iya benar. Melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi enggak karena ini dawuhnya ini dapat WC ini bukan, tapi melihat ke dalam diri menggulung dirinya sendiri. Berarti orang Jawa sejati itu harus bisa atau berani melihat ke dalam diri sendiri. Aku ki duduk apa-apa, aku duduk sopo-sopo. Mungkin ini pribadi saya. Iya. Aku iso karena ono sing ngisakne. Aku bisa karena ada yang membuat bisa. Jadi biar tidak kita jumawah, mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita hebat bisa begini, mentang-mentang kita punya wahyu bisa begini begitu. Itu ada karena ada yang mengadakan. Nah,
aku bisa ngobatin orang, aku jadi jumawa. Aku bisa seperti itu ibaratnya juga karena kehendak beliaunya, kan gitu. Nah, jadi aku gak iso apa-apa, akhirnya tetap seperti itu. Siap. Biasanya orang-orang Jawa seperti itu. Aku gak iso apa-apa loh, Le. Pasti. Oh iya, bener. Ketika dimintai tolong pasti jawabannya aku gak iso apa-apa gitu. Pokoknya ayo nuwun bareng, itu yang dipakai dulu orang dulu seperti itu. Terus Kang Dalang, nah ini ngomongin masalah Jawa kan, masalah Jawa, masalah apa ya, Jawa yang Benih. Jawa yang benih ini kan pasti tidak lepas dari lelaku. Nah sekarang ngomongin lelaku ya, Kang Dalang ini pernah lelaku apa saja Kang Dalang? Ayo Len, ya nggak apa-apa buat pengalaman teman-teman Kang Dalang. Gimana? Dulu bisa ditanya di lingkungan sekitar. Iya. Saya jualan mie, nasi goreng, ote-ote tahu isi. Dan Saat seterusnya. kecil dulu ya. Nah, jadi mulai pulang sekolah itu bawa kambing, pulang sekolah ngangon wedhus ngarit, Oh iya, ngangon mandi, wedhus. jualan. Dapat 1.100, 1.200, 1.300, yang 1.000 saya kasihkan bapak untuk masak. Dimasak lagi. Yang 200 dan 300 atau 100 itu tapi kan nggak mesti, itu buat pegangan saya. Seperti itu terus, kemudian akhirnya masa ngene to jarine wong lek di kekarepan kudu lelaku. Kalau punya hajat kudu berani mendekatkan diri kepada Tuhan. Kakek bilang, wong wani laku mesti kacek, mesti lebih dari yang lain, ibarat nyembuh dalam hal apa. Kemudian saya mulai puasa. Puasa pertama yang tak pakai adalah puasa Senin Kemis. Senin Kemis 7 hari, 7 Kemis, 7 Senin seperti itu. Terus berulang-ulang setiap habis 7 dipetri, diselamati kecil-kecilan. Oh iya. Besok lagi puasa berubah lagi, gitu ya. Selain itu saya masih puasa weton, ngampirne weton. Puasa lagi 1 hari 1 malam. Oh, 1 hari 1 malam. Itu masih 1 hari 1 malam. Kemudian bertambah lagi, mulai SMP puasa 3 hari 3 malam seperti itu. Dikasih tahu kakek, tidak semua hari 40-an itu bisa kamu pakai, karena hari kelahiranmu nggak sama dengan yang lain. Tidak semua Selasa Kliwon itu, Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing 3 hari ini bisa kamu pakai, karena saudaramu ada 4. Biar dibagi 10 ini, ya dipaskan dengan hari kelahiranmu. Nah, kalau kamu pakai legi atau Jumat legi, kamu pakai hari yang lain, bukan Selasa Kliwon. Oh iya, hari ngampirne legine itu tadi. Seperti itu. Terus aku puasa lagi, 3 hari 3 malam, kali 12 kali. Terus berubah? Berubah, karena dino itu nek 7, pasaran nek 5. Yeah. 7 karo 5, 12. Lah ini dipuasai 3 hari 3 malam, 12 kali. Terus kemudian ngebleng. Ngebleng itu gimana Kang Dalang? Ngebleng itu masuk di dalam kamar, nggak keluar, nggak makan. Yo nggak minum di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Gak kerasa ya tapi. Enggak. Pipis juga? Enggak. Kalau pipis enggak? Hah? Enggak. Delala kok lucu. Lah itulah yang menyebabkan di sekitar dulu sering mengeluarkan nomor togel. Sampean? Oh. Tapi enggak nomboki ya? Enggak nomboki, orang-orang yang nombok. Dikasih hadiah, diberikan sate. Aku pada saat itu kan belum makan gitu-gituan, cuma kulup-kulupan, herbivora ya? Maka kulup-kulupan. Terus kemudian menginjak muteh 7 hari. Setelah puasa muteh baru masuk kamar lagi sehari semalam, seperti itu. Yes, hal-hal semacam itu. Gunanya untuk apa? Saya sendiri juga tahu, pokoknya suruh puasa ya puasa gitu. Terus saat puasa kan ngebleng kan, itu ketemu sesuatu enggak? Biasanya kan ada yang ngeri-ngeri gitu. Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Berarti enggak selalu ya kayak gitu. Selalu. Atau mungkin ada yang memang untuk kembangan supaya lebih wow gitu. Saya niatnya adalah mendekatkan diri kepada Gusti. Oh. Bukan jadi, untuk mencari apa-apa bukan ya? Bukan.
Terus kemudian ketika kita berpikiran bahwa nanti kalau puasa ini akan ketemu gini, Gak situ inilah bias kita yang akan diterima oleh gelombang-gelombang yang lain akan membuat perwujudan. Daya cipta tadi kembali itu dari diri kita sendiri. Nggih. Kalau kita bener kita menghadap Tuhan, aku pasrah ngalah, aku piye-piye manut. Ya wis, aku dikapak-kapake manut, aku saiki tak poso wis manut. Enggak ada apa-apa kok saya rasa. Siap. Kalau ketemu gini, mungkin lah ya, itu aku belum ketemu ya. Daya cipta kita tadi, imajinasi kita terwujud dalam bentuk betul tadi. Terus Kang Dalang ngomongin tentang itu tadi ya, banyak banget para subscriber ini bertanya Kang Dalang tentang niatnya lelaku Jawa, seumpama kayak puasa Senin Kemis itu niatnya bagaimana, mantranya Jawanya, terus puasa weton itu gimana gitu, bisa nggak kira-kira untuk disampaikan kepada teman-teman Kang Dalang supaya budaya Jawa ini tetap menjadi lestari gitu. Jadi Kang Dalang. Doa itu wujud pengharapan kita kepada Gusti. Itu pakai doa ibu atau doa sehari-hari pun bisa sebenarnya ketika itu diyakini. Jadi kalau doa yang tak pakai ketika saya berikan kepada orang lain mungkin juga belum tentu cocok bagi orang lain, mungkin seperti itu. Tapi tidak jelek juga ketika salah satu doa ini saya berikan juga. Contohnya ketika poso weton kan gitu. Kadang-kadang ada yang pakai mar mati kakang kawah adi hari-hari, getih lan buser sedulur papat limo pancer. Kakang kawah adi hari sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi hari getih lan buser. Sedulurku kang kerumatan, sedulur kang ora kerumatan, sedulurku kang lair bareng sedino, sedulurku kang ora lair bareng sedino. Sedulur kang kumpul tan pisah karo aku poso weton kabulno kinwulku, kabulno karepku, maksudnya kan itu, kabulno kinwulku, aku njaluk titik-titik. Jadi mar mati kakang kawah adirari getih lan puser, sedulurku papat limo pancer, sedulurku kang kerumatan ora kerumatan, sedulurku kang kumpul tan lair bareng sedino ora lair bareng sedino, sedulurku kang kerumatan ora kerumatan, sedulurku kang kumpul tan pisah karo aku poso weton kabulno kinwulku, aku njaluk titik-titik mbuh njaluk slamet sak sapa sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune, njaluk gampil gangsar nggone golek sandang tedos sarintene sedalune dan seterusnya, monggo mawon. Mergo iku nyedekne sedulur. Apakah hanya ketika puasa tok berdoa itu lelaku tok? Sebenarnya tidak. Doa itu sebenarnya adalah dalam bentuk laku dan perilaku kita sehari-hari. Jadi ini ogak mekur selapan dino pisan lagi poso ngampirne weton eling karo sedulure. Saya lebih seneng, kalau pribadi saya lebih seneng ketika setiap hari kita ingat sama saudara kita. Bendina dijak ngopi istilahnya gitu ya. Betul. Ketika kita makan kita sisihkan. Kilo gas mbakmu. Wis tak kei iki. Terus nilai ndonga muga-muga sing tak pangan iki iso dadi tirta amerta, dadi tirta sanjiwani nang ragaku, dadekno daya kesarasan, keselamatan, kerahayuan lagi dipangan. Jadi tetap seperti diajak. Berarti yang disambati istilahnya ya, itu adalah sedulur kita Kang Dalang ya. Sedulur. Nah, sedulur iku mengkon ndi? Ya saka proses alam. Proses alam iki saka apa? Ya saka Gusti panggah balik mulek neh manggan judule iki. Kalau di Jawa itu sedulurnya apa Kang Dalang? Kakang kawah di hari-hari. Getih puser. Wah, lho disebutke. Banyak. Wah, terus sing aduh tanpa wanganan, celak tanpa senggolan. Keromatan gak keromatan itu ya. Terus sing celak tanpa senggolan, aduh tanpa wanganan iku mau. Kembar Sinoraweti dan sebagainya. Ketika diyakini, ketika hal ini diyakini, dipakai, dilakoni, ini dadi daya kekuatan sing luar biasa. Contohnya dulur kang kembar Sinoraweti. Kuwi sing
glegere padha kaya dhewe katane seperti itu. Oh, kalau Aduh, mungkin kalau di agama lain itu adalah jin khorin gitu ya. Kira-kira Bisa seperti itu, di muslim seperti itu. Ya, wakeh sebenarnya sing Jawa sing perlu diulik, kupas. Makanya aku sendiri ketika menceritakan tentang Jawa, saya sebenarnya sak pucuke kuku ireng belum punya keberanian untuk memberikan sebuah petuah wejangan seperti ini. Iki sharing lah ngarani bukan. Tapi gini Kang Dalang, untuk menyikapi zaman yang seperti ini memang perlu orang yang seperti jenengan itu yang mau mewedarkan tentang ajaran-ajaran leluhur kita, yaitu ajaran Nusantara Jawa ini Kang Dalang. Nah seperti tadi kan yang dinamakan niat puasa weton tadi kan belum ada yang mengulas loh Kang Dalang. Lah niat puasa weton digawe apa dhisik? Nah itu. Lah sing niat puasa weton ternyata fokus pikirannya tinggi ngenekne cewek kae kan ya bisa juga kan. Akeh sebenarnya. Aku puasa weton tinggi nekakne rezeki. Ngolehne jabatan aduh. Ya bisa aja. Bisa ya sebenarnya bisa tapi. Aja sebenarnya. Iku kan gegayuhan, permintaan, permohonan dengan cara lelaku. Ilmu itu lakonnya kanthi laku. Iya. Berarti sama seperti Rahwana saat bertapa ingin mendapatkan sesuatu, walaupun itu sesuatu itu jelek, tapi tetap dapat ya dia. Dapat. Nah, hal-hal semacam ini makanya hati-hati dengan pikiran kita kan gitu. Aku wis niat kajat laku. Apa sing tak cipta mau ngati-ngati. Poso terus ngumpulke sedulure daya ciptane kabeh sedulure dikelompokne tibake ngenekne cakae kan ya. Tapi ya bangga kena Kang. Tanpa seperti itu pun kita melontarkan gelombang kita. Kita membayangkan orang, seperti ini, wajahnya seperti ini, bodinya seperti ini, pakai baju gini di tengah taman. Terus kemudian saya datang membawa bunga, saya aturkan I love you seperti itu. Kemudian, oh ya Kang Dalang, aku cinta juga padamu. Ini kita hanturkan terus, kita lontarkan terus. Bisa juga. The power of mind ini ya. Iya, hati-hati dengan pikiran kita. Ini kendali. Keren. Jadi makanya orang Jawa dulu panca indria ini dikendalikan oleh sat indria atau pikiran. Dari sat indria ini turun nanti ke sapta indria atau hati. Nah, jadi nafsu, pikiran sama hati ini harus sinkron. Nah, sudah sinkron jadinya sabdo mandi gitu ya. Ingsunnya yang keluar, gustinya tadi. Keren. Karena ketika sudah belajar seperti ini, orang biasanya nggak akan kok ngomong aneh-aneh. Modar gue. Nggak akan seperti itu. Pasti ngempet dan sebagainya. Walaupun wanyal tapi panggal ngempet Kang Dalang ya. Ngempet. Dia hati-hati dengan gustinya, dengan hatinya. Dia nggak akan mengeluarkan cokro ini sembarangan. Oh itu namanya cokro ya berarti? Dari ini tadi, omongan wali ilat. Wali liwat itu ya? Wali ilat. Ngati-ngati, wali ilat nih ketika ini sudah connect, mungkin sabdo tadi. Iya. Itu karena kekuatan gusti tadi. Makanya dalam keasanah dunia purana atau pewayangan dikatakan seorang Brahmana Resi ini juga bisa menciptakan planet-planet karena kekuatan sabdo dan ciptanya tadi. Dia sampai bisa menciptakan planet. Seperti itu. Dia membuat sebuah sabdo-sabdo karena kekuatannya ini enggak diterima oleh Batara, dia membuat sesuatu. Makanya banyak legenda, banyak dongeng, banyak folklore. Leluhur kita ketika nyabdo dadi ya seperti itu. Hati ini atau gusti ini, ingsun ini ketika dia sudah nyawiji pikiran dengan pikirannya, perilakunya dengan hatinya ngati-ngati. Makanya ulama-ulama dulu, brahmana-brahmana zaman dulu yang sregep tiraka sregep laku, menyatukan dirinya dengan alam, pasti ngati-ngati. Dia nggak akan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Ngati-ngati. Dimintain doa restu, ya mudah-mudahan selamat. Ngati-ngati. Ya jadi selamat bener. Nah inilah yang seperlunya perlu kita pelajari bersama. Ilmu-ilmu Jawa seperti ini
kalau jadi pemimpin yang luar biasa. Ketika jadi seorang ulama, menjadi seorang tokoh agama, menjadi sesepuh, akan menjadi sesepuh yang baik. Luar biasa. Oh iya. Permasalahannya kadang terkait dengan sesuatu, entah itu legitimasi pengakuan atau harta atau apa. Kadang-kadang ilmu malah diobral, dijual, di mahar sekian. Kan ya kadang-kadang wong ilmu itu tidak beli, kenapa kok dijual? Mungkin pendapat pribadi saya kok kurang cocok seperti itu. Siap. Wong ilmu seperti itu ketika kita sudah punya kawerwe, baru ilmunya kita kasih, bukan ilmunya dulu baru pengetahuannya diberikan. Dasari dulu dengan kawruh-kawruhnya. Agar ilmunya menjadi ilmu yang baik gitu Kang Dalang ya, nggak disalahgunakan gitu ya. Ketika sudah tahu, oh ini kawruhnya, dasarnya dari ini, hingga bisa menjadi sakti, dasarnya dari ini sehingga bisa punya kelebihan. Hati-hati nanti di situ kalau kamu melanggarnya, kamu akan terjerambab dalam sebuah lubang yang luar biasa dalamnya. Baru ini dikasih. Monggo. Jret gitu. Kowe arep cilaka, kowe arep bejo, yang penting setelah kayak dasar kan gitu. Nah permasalahannya kadang-kadang ini ajian, ini maharnya sekian. Saya kalau gitu kok kurang, mohon maaf ya, bukan anti silet sekian. Kok kurang sreg gitu loh. Dengan apa yang menjadi pemahaman saya yang saya dapatkan dari leluhur saya, mbah-mbah saya dulu seperti itu. Pak Bandeng Bondowosone, walaupun dikasih itu sebenarnya bisa kakek, tapi enggak dikasih. Tapi malah dikasih yang lain, kawruh-kawruhnya ini tadi, baru kemudian suruh puasa. Mbuh itu saya dapat atau tidak, saya juga nggak tahu kan gitu. Ketika ada orang sakit, ada orang mau melahirkan gini, sarananya begini, doanya begini, itu tidak serta-merta diberikan kepada saya, enggak. Laku dulu ya. Laku dulu. Yang diberikan itu adalah doa, pengetahuannya. Terlepas itu nanti dibuat pakai gini, kalau kita tahu dasarnya, pengembangannya kan beda. Intinya kita dekat dengan Gusti. Kalau kita sudah dekat dengan Gusti, kita tahu bahwa Gusti ini ada dalam diri kita berada dalam dunianya Gusti. Kita ibarat curiga mancing warangga, marangga mancing curiga. Ketika kita berkeinginan apa sih gak dumadi, kira-kira kok pangah dumadi. Ketika ada orang membutuhkan ini, kita bisa menjadi jalannya. Kita orang, Pak Dalang, aku kok rumah tanggaku kok ngene, seperti ini. No. Oh ya, mudah-mudahan dengan ini iso adem ayem, ini kamu seperti sana, ibaratnya seperti itu. Itu kan nggak harus satu pelajaran toh. Ketika kita sudah memakai konsepnya, kita tahu dasarnya, ketika kita tahu teorinya, kita lelakunya, mengembang sendiri kok. Ketika ada orang, aku putus karo kae, ben amrih balik neh piye kan. Sebenarnya kan pola permainan ini. Kita doanya tetap pada Tuhan. Kembali lagi, aku gak iso apa-apa kan gitu. Kita cuma bersama-sama mengharapkan izin dari Tuhan kan gitu. Siap. Kembalinya kepada karmanya orang-orang itu sendiri masing-masing, kepada ngunduh pakarnya orang-orang tadi. Hukum sebab akibat itu. Hukum sebab akibatnya. Kalau memang dia sudah waktunya sakit seperti itu, kita usaha kayak apapun juga nggak akan. Betul. Makanya doanya kalau memang diberikan kesempatan, mohon diberikan kesempatan. Kalau memang takdiri atau anu niki jatah iki loro ya wis karmane nggih monggo. Sementing aku usaha. Nggih. Berarti saat menyembuhkan seseorang, mengobati ya? Mengobati seseorang itu bisa juga kena ke kita ya, Kang Dalang. Karena karma yang harusnya masuk ke dalam orang itu bisa kebelok ke kita gitu. Kasarannya seperti itu. Makanya kebanyakan teman-teman saya, mohon maaf, karena nafsu mungkin, almarhum teman-teman saya itu mungkin karena nafsu untuk pengakuan doyo pengen nambani orang ini, segala daya upaya dipakai. Dia nggak memikirkan imbasnya nanti kepada
kita atau bukan. Keluarga juga Mas. Jadi kayak orang kena sakit seperti itu, mungkin dia Di masa lalunya diguna-guna seperti apa, orang, gitu. dia memang sakit medis atau semuanya kalau menurut saya pribadi ya, itu hawa negatif. Sakit apapun itu negatif. Tugas saya hanya memohonkan kepada Tuhan semoga hawa negatif ini hilang. Terlepas itu nanti hilang atau tidak, yang penting saya sudah berusaha, ya wes hasilnya itu nanti. Kalau wah ini gini kudu tarik ini kayak sarana gini, takutnya bukan kita takut kepada selain Tuhan ya. Takutnya ketika kita belum siap dengan kejumawan kita, ternyata dia diguna-guna orang, semakin banyak orang yang nggak suka kepada kita. Lengah kita diserang. Mungkin kita nggak apa-apa, keluarga kita, dan seterusnya kan gitu. Ini hukum sekap akibat. Mungkin karena ini orang kalau jahat dan sebagainya, ada orang pegel, ada orang sirik, disikat, jedes. Ketika ini kita tolong, otomatis mungkin, oh kurang ajar orang itu, gini, seperti itu kan? Iya. Nah, semakin seperti itu, oke, sembuh mungkin. Ya, hal-hal semacam ini kan kita mungkin ketika kita hebat, ketika kita kuat, kita dapat wahyu, enggak apa-apa diserang pun. Tapi ingat, wahyu itu iso melayu. Derajat pangkat iso oncat, enggak ada yang abadi. Bondo donya iso lunga. Jadi apa yang bisa kita banggakan kan? Aku bisa ngobatin orang dan sebagainya. Aku punya kekuatan, aku punya derajat pangkat. Semuanya titipan, enggak ada yang abadi. Ketika wahyu iki melayu, mereka siap terus kan gitu tuh. Manusia itu loh umurnya cuma berapa sih? Mungkin 90, 100 lah. Iya. Tapi hal-hal yang di luar itu umurnya bisa ratusan tahun mungkin. Yang goib-goib itu ya. Itu. Makanya ya nggak bisa kita harmonis lah dengan yang lain. Siap. Gitu. Harus rukun kepada siapapun walaupun itu musuh kita Kang Dalang ya. Siap. Sementara gitu dulu Kang Dalang, semoga pertemuan kita, sharing-sharing kita kali ini bermanfaat bagi semuanya. Tentunya bagi teman-teman subscriber Kang Dalang dan juga Viper Kediri Kang Dalang. Matur sembah nuwun nggih. Mas Raka Viper Kediri. Iso nyambung meneh suwi. Lek dibandingkan dengan YouTube Mas Raka, narasumber yang luar biasa hebat-hebat. Saya cuma bocah wingi sore. Mudah-mudahan pola pikir ini bisa diterima. Adek gak usah ngoyak pengen aku iki keturunan wong iki kudune aku luwih hebat. Aku kudu nglakoni iki ben ambrek iku iso duwe indra keenam dan sebagainya. Aku nglakoni iki kudu duwe ilmu, mengalir aja. Jadi dilakoni sak laku-lakune. Kesusu selaknya apa, engko ngenteni apa. Sing penting mlaku dene hasil iku urusane sing ngecat lombok. Kok enak Kang Dalang iso ngene-ngene. Aku gak iso apa-apa, kok mlaku. Lelek dulur-dulur pengen kaya narasumber-narasumbere Mas Viper sing liya pelajari apa sing didhawuhi niku. Tapi pesene Kang Dalang ora usah ngarepne sing luar biasa, pokoknya dilakoni. Ature Mbah Mungin dilakoni dadine apik, ature Mbah Ji dilakoni dadi apik, ature Gus Andi dilakoni dadine apik. Iku betul-betul becik kok. Nggih, ngoten mungkin Mas Raka. Siap. Donga dinonga, muga-muga tansah pinaringan berkas waras Mas Raka, dulur-dulur Viper Kediri, dulur-dulur Kang Dalang. Mbok pilih kula Kang Dalang wonten kirang langungipun kula nyuwun bumi samudra pangsami. Sura Sudira Jayane Kang Ratsuh Brasta olah tekaping Darmastuti Jaya-jaya Wijayanti lebur dening pangastuti muga-muga sedulur wabeh Viper Kediri Kang Dalang tansah pinaringan berkas waras slamet rahayu raja gampil gangsar nggone golek sandang tedha sarintene sedalune dadi ayu sekabehe tinebena saka bikawas ngkala Pancabaya slamet sak saba sabane sak tingkah lakune sak tangi turune rahayu tersuwun.